kita akan memulainya. Yang paling asik mungkin dari Falcon's Picture dulu ya, dengan Ibu Frederica. Tadi teman-teman ada yang sempat bertanya gitu, ini kenapa alasan Falcon Pictures kok tertarik untuk memfilmkan film Panji Tengkorak ini? Itu ya. Oke, selamat siang semuanya rekan-rekan media. Selamat siang semuanya rekan-rekan pemain. Senang banget hari ini bisa ngumpul. Ini sebenarnya sudah 2 tahun kayaknya kita develop cerita ini ya, Mas Daryl ya. Akhirnya kejadian di tahun ini kita recording gitu, dan bisa ngumumin ke teman-teman media semuanya bahwa Panji Tengkorak officially dibuat secara animasi. Dari tahun 60-an komik silat sebagai pioneer, terus tahun 70-an juga dibikin filmnya. Di generasi sekarang kita juga mau membangun itu kembali untuk bisa ketemu dengan generasi yang sekarang gitu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Frederica. Mungkin sekarang kita ke Mas Daryl ya. Mas Daryl, kasih dong kisi-kisi sedikit, pemahaman sedikit atau mungkin wawasan terkait film ini sendiri. Kemudian awalnya duga nggak sih bahwa film ini akan dihandle oleh Mas Daryl? Oke, terima kasih. Ya, selamat siang semua rekan media. Terima kasih. Salam juga nih buat para pemain, Bu Erika dari Falcon juga. Mungkin pertama saya ingin mengucapkan ini ya, rasa terhormat saya. Terima kasih buat dikasih kepercayaan dari Falcon untuk bisa menggawangi pembuatan film animasi untuk Panji Tengkorak ini. Karena kita tahu mungkin waktu kecil saya sering baca komik gitu. Panji Tengkorak ini salah satu karakter yang kita kenal, saya kenal khususnya waktu atau teman-teman yang mungkin lahiran 80-an gitu ya. Jadi seiring waktu, ketika kita dikasih kesempatan, saya bersama tim dikasih kesempatan untuk bisa menggarap ini, kita membayangkan bagaimana ini kita bisa menjawab bahwa ada fans Panji tentunya, dan juga ada generasi sekarang yang belum mengenal Panji, dan dia bisa diperkenalkan sebagai sosok figur superhero kita gitu ya, karakter superhero kita, jagoan lokal kita, yang menarik. Nah, animasi di sini sendiri, karena saya sudah lama di bidang animasi, di sini malah jadi satu kesempatan untuk membuktikan bahwa gimana kita bisa memvisualisasikan kanvas yang udah begitu menarik dari komik-komik lamanya, dunia Panji di mana settingnya itu abad 15, tapi sebenarnya fiksi. Jadi di situ kami bekerja dengan teman-teman juga di kreatif, bagaimana kita bisa mengeksplorasi dunianya Panjinya itu sendiri, dan karakter yang ada di cerita ini gitu. Dan itu menjadi satu tantangan buat kami, dan saya sekali lagi merasa terhormat bisa dikasih kepercayaan ini. Mungkin juga sedikit memberi insight terkait animasi sendiri di proses, dan di sini melibatkan teman-teman aktor, aktris yang punya pengalaman, tapi untuk terlibat di film animasi ada yang baru, dan ternyata sesuatu yang baru, pengalaman juga, bahwa animasi kurang lebih sebenarnya secara proses seperti film. Jadi kita melakukan reading, kita mendalami karakter, perwatakannya seperti apa, dan pengambilan suara pun itu kita ambil berdasarkan bagaimana para aktor ini bisa mengeluarkan, mengeksplor karakter-karakter yang mereka isi gitu. Jadi kita nanti baru akan melakukan produksi setelah audio itu sudah kita peroleh. Nah, itu nanti akan ada eksplorasi lebih dalam lagi di proses produksi lanjutnya oleh para animator, ilustrator, dan lain-lain. Jadi kurang lebih di situ. Sekali lagi saya merasa terhormat, tertantang. Semoga hasil dari karya nanti yang prosesnya cukup lama bisa menjawab teman-teman penggemar Panji Tengkorak, dan juga memperkenalkan Panji Tengkorak ini untuk generasi muda kita. Baik, terima kasih Mas Daryl.
penjelasan yang menarik. Selanjutnya kita akan melangkah ke mungkin kesan-kesan dulu ya. Kesan dari paling sebelah kiri, Mas Doni. Boleh ikut di film ini seperti apa? Kemarin juga proses produksinya harus latihan napas juga ya Mas, atau gimana? Monggo dijelaskan Mas. Kebetulan ya ini salah satu tantangan untuk saya, kesempatan baru. Terima kasih untuk dilibatkan oleh Falcon dan Mas Daryl juga dan teman-teman di sini. Sebagai voice actor, ini sebagai tantangan saya baru karena kita bagaimana harus mengisi suara tokoh itu yang belum saya lihat tokohnya, adegannya seperti apa. Kita hanya dikasih tahu karakter saya sebagai Bramantia di sini. Bagaimana kita bicara melalui diafragma, melalui nafas yang dalam, melalui tidak harus keluar seperti apa. Tapi kemudian karena ini banyak dibimbing oleh director dan juga banyak kita diberi bayangan seperti apa nanti adegannya ketika perkelahian, karena saya tadinya nggak ada bayangan di perkelahiannya mau silat, kungfu, taekwondo, karate, apa sulap gitu. Tapi balik lagi ke abad 15, kita diberi pengarahan, diberi gambaran oleh Mas Daryl. Nanti tinggal kita yang mengisi, dan kebetulan kita sempat olah vokal juga semua sama-sama di sini. Terima kasih. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan dengan mau nggak Pak? Assalamualaikum. Mas Chandra ya? Iya, Mas Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat hari Senin. Di sini saya paling baru kayaknya ya. Kayaknya orang-orang sudah nggak tahu saya siapa. Mungkin saya dikira wartawan juga tadi ketika masuk. Karena benar-benar baru pengalaman pertama, ketika pertama dihubungin Falcon itu saya nggak percaya gitu. Saya sampai cek di aplikasi Get Kontak, beneran ini Falcon gitu. Karena saya takut dikerjain sama teman saya atau apa, kok tiba-tiba disuruh ngisi film animasi gitu. Ternyata setelah saya cek bener Falcon bener itu. Terus yaudah saya mau karena pengalaman baru. Terus malamnya itu baru dikabarin pemain siapa aja yang mau main. Nah itu di situ saya lagi ngumpul sama teman-teman saya, baca artis-artisnya tuh di situ. Ada Bang Deddy Sumargo, Bang Doni gitu. Langsung disyukur-syukurin di rumah gitu. Wah syukur kamu syuting sama Arisati, malu kamu pasti gitu kan. Itu yang awal bikin datang ke sini malu-malu Bang gitu, kayak apa ya, ibaratnya kalau pemain bola Ismet Sofyan ketemu Messi gimana sih. Lalu tapi ternyata alhamdulillah baik-baik dan diterima dan bisa diajarin. Dan kemarin proses recordingnya alhamdulillah lancar gitu karena supportingnya sangat mantap gitu Bang buat saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya Mas Revaldo. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga pengalaman pertama saya buat ngisi suara buat film animasi. Ternyata menyenangkan dan nggak begitu, ya nggak aneh sih, tapi amazing. Kita harus ngebayangin gimana karakternya bertindak sesuai dengan proporsional tubuhnya, sama bagaimana dia cara berbicara sama sesuatu yang nggak ada juga, yang belum lagi diimajinasikan juga. Itu tantangan sih, tantangan yang menyenangkan. Thank you buat Daryl sama Falcon buat percaya gue sebagai kakak pertama. Thank you. Baik, selanjutnya Mbak Nura. Selamat siang semuanya. Aku juga sebagai yang baru masuk ke dunia ini senang banget dikasih kesempatan buat ngisi animasi bareng kakak-kakak, mas-mas, om-om semua. Ya keluar dari zona nyaman banget sih untuk karakter aku personally, dan senang banget dikasih kesempatan ini sama Falcon. Terima kasih. Baik, terima kasih Nura. Selanjutnya Mas Denny. Halo, selamat siang Mas Denny semuanya. Ini Mas Panji ya? Saya, iya, saya Panji liburan ya. Ini capingnya kalau lagi liburan. Kalau mau perang begitu dia. Ya, terima kasih semuanya sudah datang sini, semua teman-teman wartawan dan juga teman-teman aktor dan aktris.
Sama, ini pengalaman pertama buat saya dan suatu hal yang menantang dan sangat menarik. Dan kebetulan aku orangnya suka suatu hal yang baru dan saya bisa ada di sini itu suatu kehormatan. Terima kasih untuk Falcon dan juga Mas Daril dan teman-teman semua yang mau menerima saya di sini. Saya melihat selama proses daripada pembuatan film ini, saya baru mengenal lebih jauh karakter Panji sebenarnya. Karena aku cuma tahu nama tapi nggak tahu cerita dan juga nggak tahu detail lebih jauh tentang seorang Panji. Ternyata menurut aku ini bukan superhero yang mainstream, tapi superhero yang kalau kata Mas Daril anti-hero katanya. Jadi dia bukan hidup untuk membela keadilan semata gitu. Oh aku lahir, aku ingin membela keadilan gitu. Bukan. Dia nggak peduli kayaknya sama keadilan ya. Dia kayaknya punya hidup dia sendiri dengan masalahnya dia yang akhirnya membuat dia secara tidak langsung akhirnya membela keadilan gitu. Situasi yang membuat seorang Panji itu. Nah kalau aku sendiri selama proses ini aku sangat merasa ini adalah salah satu best process moment aku di dunia film. Bersama dengan teman-teman cast yang luar biasa. Saya merasa very supportive, very fun, leadernya sih Mas Daril bisa nge-lead kita semua untuk bisa menikmati proses yang pengen saya skip sebenarnya. Karena di dalam proses pengambilan suara ini kita harus memberikan sampai ke titik dimana saya kemarin hampir mau muntah, terus itu saya ketarik ya. Iya, itu bayangkan loh, lu ngeluarin suara sampai lu mau muntah, sampai bagian itu lu mau ketarik ya kan, bagaimana itu coba bisa terjadi. Jadi semua pengalaman baru ini buat saya menambah rasa seneng sih. Saya seneng banget gitu. Itu aja sih dari saya. Oke, baik. Menarik nih kesannya Mas Denny. Oke, lanjut ke Mas Daril. Boleh ya kesannya ya ke selama proses produksi dengan pemain-pemain itu seperti apa. Kemudian yang paling lama itu siapa ya? Paling lama ya. Harus berulang-ulang gitu ya. Ya mungkin dari begitu kita diperkenalkan dengan pemain-pemain yang ada, tentunya waktu bertemu karena sebagian besar memang belum pernah mengetahui proses di animasi. Sebenarnya secara acting itu mereka luar biasa, tapi karena prosesnya itu baru gitu, dimana nggak ada lawan mainnya, langsung berhadap-hadapan, tidak berada di lokasi, jadi mereka semua full adalah berdasarkan bayangan yang kita ciptakan ketika reading. Karena waktu reading kita bersama-sama menggali dunianya tuh seperti apa sih, situasinya seperti apa sih, motivasi karakter nanti seperti apa di setiap adegannya. Nah ini yang akan membantu menciptakan interaksi yang jadinya natural gitu ya ketika nanti proses pengambilan suaranya. Nah seperti yang tadi diceritakan sebenarnya yang menariknya adalah kalau di animasi itu ada beberapa yang mungkin kesannya nggak natural ketika di acting kan, tapi ternyata itu harus dikeluarkan. Kayak misalnya contoh hanya menengok ya gitu. Panji Tengkorak tolong menengok turun dari menengok sebuah pohon. Nah gimana suara menengok sebuah pohon gitu kan. Nah itu harus disuarakan gitu. Dan bagaimana karena tak terbiasa itu jadinya bagi teman-teman di sini jadi hal yang baru gitu. Nah tapi ya itu keseruannya sih, itu keseruannya. Kita ada yang mungkin kayak bloopersnya gitu ya, berapa kali kita take gitu, berapa kali yang jadi asik sendiri dengan suaranya. Lalu di sisi lain juga penokohan tadi, sekali lagi ini karakter yang bisa jadi ada beberapa yang sudah tahu Panji Tengkorak dari komiknya, ada yang belum, dan juga karakter-karakter yang sebenarnya sama menariknya dengan Panji yang ada di sekelilingnya dunia Panji ini nanti berjalan. Dan masing-masing karakter ini punya tujuannya masing-masing, punya pikirannya masing-masing, dan itu kita perdalam ketika proses reading, sehingga ketika nanti dikeluarkan itu sudah seperti yang kita bayangkan bersama-sama gitu, sehingga nanti kita bisa menyuguhkan satu karakter-karakter yang kuat di dalam filmnya gitu. Jadi bisa jadi nanti ada teman-teman yang habis nonton filmnya jatuh cinta sama Panjinya, tapi ada juga yang nanti mungkin dengan Gantari gitu ya, lalu ada dengan Murni, ada karakter-karakter banyak, ada Lembu Giri dan lain-lain. Nah ini tentunya jadi hal yang menarik. Terima kasih Mas Dani.
Selanjutnya dengan Mbak Agni nih. Halo, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah datang. Pertama-tama mau bilang makasih buat ibu produserku Mbak Rika sama Bapak sutradara Mas Daryl. Karena mereka aku bisa ada di sini. Proses yang menyenangkan dan deg-degan. Ini juga jadi pengalaman pertamaku untuk recording sebuah film animasi. Menyeramkan juga. Dan prosesnya seru ya. Kita ada proses reading, terus bedah naskah, bedah karakter, terus juga ada olah vokal, menentukan warna dari karakter ini. Dan yang dibilang Mas Daryl tadi benar gitu. Ketika yang diomongin sama yang di skrip itu benar-benar rasanya mungkin kalau dibilang mungkin agak lebay gitu, tapi memang harusnya kayak gitu, kayak ada menengok dramatis melihat Panji, suara menengok melihat Panji dengan dramatis gitu kayak suara kecil-kecil itu yang emang lucu tapi juga sesuatu yang baru. Dan kalau misalkan filmnya jadi ini kayak bakal keren banget gitu. Dan menurut aku Panji Tengkorak ini adalah film animasi yang serius banget gitu. Kalau baca deskripsinya itu loh bikin perut bergelitik dan kayak wow, ini kayak bakal jadi film animasi paling keren di Indonesia. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, nah Mas Cok ini perlu kita tanya nggak kesannya ya? Ini udah berapa ratus film ya Mas? Monggo Mas Cok, silakan. Halo, selamat rekan-rekan media semua. Dan pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada produser dan juga Mas Daryl sebagai sutradara. Jadi betul semua mungkin ini pengalaman baru buat kita. Kalau saya tadinya berpikir bahwa ini seperti dubbing aja gitu, karena dulu film-film kita kan sebelum direct sound itu dubbing. Jadi konsep awalnya saya pikir ini pasti kayak dubbing. Jadi lihat lip sync terus kita isi gitu kan. Tapi ternyata semua itu salah. Ternyata bukan seperti itu. Jadi walaupun kita misalnya udah tahu kayak karakter kita udah kita paham, tapi begitu di studio itu semua buyar. Kalau bukan karena ada Pak Daryl, kita ini nggak mungkin mampu untuk mengisi suara kita. Karena itu luar biasa. Pak Daryl itu tahu nafas yang cocok buat saya itu apa, yang mengucapkan nafas yang sesuai dengan tokoh saya itu seperti apa, dan juga ke tokoh-tokoh yang lain. Makanya beliau itu dia legend istilahnya ya, yang tahu ensemble, dia tahu semua yang sesuai untuk tokoh-tokoh ini. Jadi aku betul-betul pengalaman yang pertama kali ini sebagai animasi. Ini luar biasa. Moga-moga ini buat Falcon akan bisa terus-terusan buat animasi yang bagus-bagus, yang banyak sekali cerita-cerita bagus zaman dulu bisa dibuat animasi lagi. Amin. Mudah-mudahan sukses. Sukses buat kita semua, sukses buat Falcon tentunya. Terima kasih Mas Cok. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Mas Doni. Monggo silakan Mas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman wartawan yang udah datang ke sini. Terima kasih juga untuk Falcon, Bu Erika, Mas Daryl udah ngasih kesempatan buat saya untuk ngalamin pengalaman baru gitu, dalam dunia film. Dan memang apa yang diomongin sama Bang Ucok itu memang bener ya gitu, Bang. Bahwa di sini ada proses yang baru buat saya, sangat menyenangkan buat saya, dan saya belajar untuk mengekspan imajinasi saya gitu. Bahwa di sini nggak seperti syuting-syuting yang saya alamin kemarin-kemarin gitu. Kita udah punya, misalkan kita punya bayangan tentang karakter kita, tapi ternyata itu nggak cukup dalam project ini. Gitu. Kita harus bisa membayangin environment kita, ngebayangin musuhnya kita, ngebayangin keadaan peperangan seperti apa, dan itu semua memang kita nggak bisa ngejalanin semua sendiri ya Om gitu. Emang harus dibantu ya gitu dengan kita pada saat dubbing di depannya ada kaca, di situ ada Daryl yang ngasih tahu kita tentang kejadian seperti ini, kondisinya seperti ini, sebelah kanan lo seperti ini, sebelah kiri lo sebelah sini.
ada peperangan seperti ini, musuh baru datang. Musuh saya itu datang, Om Cok ya, si lembu kiri gitu. Dia datang tuh kalau di kepala gua mungkin seperti sosok jagoan lah gitu kan, jagoan rambut gondrong, sakti dan segala macam. Ternyata nggak seperti itu gitu. Ternyata ini adalah sosok yang tubuhnya sudah melayang pelan-pelan gitu, mendekati karakter gua, matanya memutih, tubuhnya udah bersinar, siap untuk menghancurkan gua. Dan itu sebenarnya nggak ada di dalam bayangan gua kan sebelumnya gitu. Dan ini semuanya dipandu gitu, nafasnya, teriaknya, cara bicaranya, bergeraknya seperti apa gitu. Lompat pun juga yang dipandu gitu. Misalnya kalau misalkan di dunia nyata kita lompatkan hap, hak gitu kan, hapnya itu naik, haknya itu turun. Kalau di sana hak, baru turun gitu. Jadi emang kan kita harus membayangin semuanya. Emang bener-bener apa ya, bener-bener imajinasi kita yang harus diekspan dalam proyek. Jadi itu sangat menyenangkan buat saya. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman yang udah mensupport. Terima kasih untuk Mas Daril yang udah menggait kita ya di dalam proyek ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Doni. Lanjut tuh Mas Tanta. Terima kasih sebelumnya untuk para media yang sudah datang, dan juga mau terima kasih untuk Falcon, Bu Erika, akhirnya berjodoh kita. Banyak banget project, dia dulu pengen mau Falcon tapi gagal terus karena bentrok-bentrok, akhirnya dapat, dan dapatnya project yang seru banget, animasi. Terima kasih Mas Daryl yang sudah mempercayai saya untuk jadi bagian dari project yang sangat menyenangkan ini. Pengalaman dari awal aja itu udah keren banget ya. Itu dari reading aja itu udah bisa ngebaca. Karena emang komiknya juga enak banget dan juga skripnya very well written, bagus banget ditulisnya. Kita tuh waktu reading tuh udah seru sendiri. Kita yang baru-baru waktu itu aku, Agnini sama Rivaldo, kita kayak duduk aja kan, terus yang lain-lainnya yang udah, oh ya sama Doni, tiba-tiba mereka mau berdiri, mereka semua udah in karakter kayak loncat, bener-bener loncat. Pernah nggak kalian lihat tiba-tiba Mas Doni Damara loncat ke kursi pas lagi reading? Gak akan pernah ada kecuali di pas lagi reading animasi nih. Dan dia duduk di sebelah gua gitu kan, tiba-tiba dia, wah bang, kenapa nih orang? Hei, serius amat belum? Masih reading bro, sabar, kita kan masih malu-malu gitu. Mereka sudah ke aku aja gitu. Ini project apa sih gitu kan. Tapi akhirnya experience baru yang nggak pernah kita terima di film ada di sini. Pokoknya di project ini aku baru tahu kalau nengok itu ada suaranya. Mas Daryl gitu, nengoknya nanti ada, akhirnya saya butuh suara pas nengok. Gimana? Kan gak ada suaranya nengok gitu. Itu gak ada. Ternyata kalau di animasi itu berbeda. Jadi ini seru banget dan gue yakin banget project ini akan sukses dan akan bagus banget karena every single one of them enjoy it. Setiap pemainnya, setiap kreatornya itu menikmati sekali prosesnya. Dan menurut gue kalau misalnya semuanya berkarya dengan tulus seperti apa yang waktu kita udah kerjain di beberapa hari belakang ini di rekaman suaranya, gue yakin hasil dan karyanya itu akan menjadi sebuah karya yang bagus banget. Jadi gue berharap banget teman-teman media juga bisa bantuin kita untuk ini kan media baru, animasi tidak begitu banyak di Indonesia, apalagi animasi yang action ya, yang dengan skala sebesar ini. Jadi semoga kita bisa bersama-sama ngemajuin form animasi perfilman yang baru seperti ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Tata.